Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini saya akan bicara tentang land acquisition, atau orang sering bilang pengadaan tanah, atau orang juga boleh bilang akuisisi tanah. Dulu kita pernah punya istilah pembebasan tanah, kita juga pernah punya istilah pelepasan hak dan lain sebagainya. Nah, ini land acquisition atau akuisisi tanah yang dalam konteks kekinian, dalam konteks Indonesia disebut sebagai pengadaan tanah. Sahabat-sahabat sekalian, land acquisition adalah proses pengambil alihan tanah milik perorangan atau badan hukum oleh negara untuk kepentingan umum. Proses ini diatur secara ketat oleh hukum untuk mengupayakan agar ada ganti rugi yang layak dan adil bagi pemilik tanah. Sahabat-sahabat sekalian, definisi secara lengkap dari land acquisition atau akuisisi lahan atau pengadaan tanah adalah serangkaian kegiatan sistematis dan terencana untuk mendapatkan tanah, yang nanti tanah itu akan digunakan oleh pihak lain atau pihak tertentu untuk kepentingan umum. Kita lanjutkan. Proses ini, proses land acquisition, umumnya dilakukan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur publik seperti jalan tol, bendungan, bandara, atau proyek strategis lainnya yang menunjang kepentingan umum. Meskipun terlihat sederhana, proses ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pemilik tanah, hingga penilai independen. Orang sering bilang appraiser atau appraiser. Sekarang kita coba lihat inputnya. Jadi apa sih yang harus disiapkan kalau kita ingin melakukan pengadaan tanah? Ya? Apa inputnya? Input utama dalam proses pengadaan tanah meliputi pertama regulasi dan kebijakan. Land acquisition didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tata cara hak, hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dengan land acquisition. Kemudian yang kedua, kebutuhan lahan, yaitu adanya kebutuhan nyata terhadap lahan untuk proyek pembangunan. Dan yang ketiga adalah anggaran, dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk membayar ganti rugi kepada pemilik tanah. Berikut ini kemudian ada keterangan bahwa anggaran ini harus cukup untuk menutupi nilai wajar tanah dan aset di atasnya. Berikutnya yang keempat adalah data pertanahan, yaitu informasi detail mengenai status kepemilikan, luas, dan batas-batas tanah yang akan dibebaskan. Kemudian yang kelima, studi kelayakan. Hasil studi yang menunjukkan bahwa proyek tersebut layak secara teknis, ekonomis, dan sosial. Jadi ada 5 hal yang menjadi input ketika akan dilaksanakan land acquisition atau akuisisi tanah atau pengadaan tanah. Yang pertama, regulasi dan kebijakan. Yang kedua, kebutuhan lahan. Yang ketiga, anggaran. Keempat, data pertanahan. Dan yang kelima, studi kelayakan. Kemudian bagaimana prosesnya? Proses pengadaan tanah atau land acquisition umumnya memiliki tahapan sebagai berikut. Jadi yang saya sampaikan adalah tahapan yang bersifat universal, ya. Karena nanti kalau yang tahapan yang detail teknis itu bisa dilihat di undang-undangnya. Nah, saya tidak masuk ke wilayah itu, karena saya sosiolog, saya bicara tentang proses pengadaan tanah yang bersifat universal, konseptual universal. Yang pertama ada perencanaan, yaitu tahap awal ketika pemerintah mengidentifikasi kebutuhan lahan dan menyusun rencana pengadaan tanah. Yang kedua, persiapan, pembentukan tim khusus, dan penyusunan dokumen perencanaan. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang lahannya akan terdampak. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan ada beberapa tahapan, yaitu A. Identifikasi dan inventarisasi. Tim melakukan pendataan detail mengenai tanah, bangunan, tanaman, dan aset lain yang ada di lokasi. B. Kemudian penilaian. Penilai publik atau appraiser yang independen menilai besaran ganti rugi berdasarkan nilai pasar, lokasi, dan kondisi aset. Kemudian yang C, musyawarah. Tim mengadakan musyawarah dengan pemilik tanah
untuk menyepakati besaran dan bentuk ganti rugi. D. Pemberian ganti rugi berupa pembayaran ganti kerugian yang dilakukan setelah adanya kesepakatan. E. Pelepasan hak, pemilik tanah secara resmi melepaskan hak kepemilikannya. F. Penyerahan hasil, lahan yang sudah dibebaskan diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan. Jadi kalau bicara tentang land acquisition, prosesnya itu ada perencanaan, persiapan, pelaksanaan, kemudian nanti di tahapan pelaksanaan ada beberapa tahap yang lebih detail. Jadi dalam pelaksanaan misalnya ada pertama identifikasi dan inventarisasi, kedua penilaian, ketiga musyawarah, keempat pemberian ganti rugi, kelima pelepasan hak, dan keenam penyerahan hasil. Itu adalah secara konseptual ya, universal konseptual dalam pelaksanaan akuisisi lahan atau pengadaan tanah. Sedangkan nanti yang bersifat detail, teknis detail, administratif hukum, itu nanti lihat di undang-undangnya. Saya tidak ingin masuk ke wilayah itu wilayahnya teman-teman hukum. Saya hanya bicara di yang bersifat universal aja. Yang bersifat universal. Mari sekarang kita masuk, kan tadi kita sudah input sudah ya. Misalnya tadi kita sudah bahas kalau mau ngomong soal input, apa inputnya agar supaya pengadaan tanah bisa dilaksanakan, agar supaya akuisisi lahan bisa dilaksanakan. Inputnya tadi ada 5, regulasi dan kebijakan, kebutuhan lahan, anggaran, data pertanahan, dan studi kelayakan. Kemudian prosesnya ada 3, perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Sebetulnya nanti di bagian sesuai dengan tradisi manajemen kan selalu ada evaluasi ya. Jadi selain perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan biasanya ada monitoring evaluasi. Tapi di kesempatan ini kita nggak bahas itu. Di kesempatan ini kita bahas bahwa kalau bicara tentang land acquisition, bicara tentang pengadaan tanah secara konseptual universal, ya konsep yang universal begitu, itu hanya ada 3, perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Kemudian pelaksanaan tadi kalau nggak salah ada 4 tahapannya: identifikasi dan inventarisasi, penilaian, musyawarah, kemudian pemberian ganti rugi, pelepasan hak, dan yang keenam penyerahan hasil. Sekarang kita masuk ke output. Apa outputnya? Apa produknya? Output dari proses pengadaan tanah itu ada 3. Yang pertama outputnya berupa ganti rugi, uang tunai atau bentuk kompensasi lain yang diterima oleh pemilik tanah sebagai pengganti aset mereka. Itu bagian dari output land acquisition atau pengadaan tanah, ganti rugi. Yang kedua, lahan yang siap pakai, jadi bidang tanah yang siap untuk digunakan untuk kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum ya, yaitu lahan siap pakai, tanah yang telah dibersihkan dari status kepemilikan dan siap untuk dibangun proyek. Kemudian yang ketiga, dokumen administratif, surat pelepasan hak, sertifikat hak atas tanah, dan dokumen lain yang membuktikan bahwa tanah tersebut sudah beralih kepemilikannya kepada negara yang kemudian nanti dialihkan ke pihak lain yang ingin menggarapnya sebagai untuk proyek tertentu. Nah, itu outputnya. Sekarang outcome-nya. Outcome itu dampak ya. Outcome dari land acquisition adalah hasil atau dampak jangka panjang dari proses tersebut. Ada 4 ya. Ada 4 outcome-nya. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Proyek pembangunan, misalnya jalan tol, bendungan, atau bandara yang dapat dilanjutkan dan diselesaikan. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang dibangun dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Yang ketiga, keadilan sosial. Tercapainya keadilan bagi pemilik tanah yang terkena dampak karena mereka menerima ganti rugi yang layak dan adil. Kemudian yang keempat, manfaat publik. Masyarakat luas dapat merasakan manfaat dari infrastruktur yang dibangun seperti efisiensi transportasi atau pasokan air yang lebih baik. Jadi itu outcome dari land acquisition atau pengadaan tanah atau akuisisi lahan. Ada 4 outcome-nya: pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan yang keempat, manfaat publik. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.